Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Herana dari Prodi Sistem Informasi UT Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 mata kuliah basis data. Nah, di tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah fungsi transaksi pada database. Nah, untuk pengertian dari transaksi adalah transaksi ini berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Nah, supaya terjamin konsistensi data tersebut, terdapat properti dalam transaksi yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Nah, selain itu, dalam praktikum transaksi kali ini, kita akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, sebelum membuat tugas, sebelum melanjutkan mengerjakan tugas, kita jalankan dulu XMPP-nya seperti biasa. Lalu kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini pastikan si MySQL kita sudah mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kita klik dulu tugas basis data database-nya. Nanti kita lihat untuk tipenya ini pastikan sudah InnoDB. Nah, kalau sudah InnoDB itu bisa mendukung untuk transaksi itu. Yang pertama yang akan kita coba adalah fungsi commit ya. Nah, di sini commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, sebagai contoh akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memastikan atau memasukkan data pada tabel pasien. Nah, ini adalah sintaksnya seperti ini untuk commit ya. Jadi dimulai dengan begin, start transaction, lalu fungsi yang akan kita pakai, lalu diakhiri dengan end. Baik, kita mulai saja. Yang pertama kita buat dulu routines. Kita buat new. Sini misal transaksi 1. Seperti biasa mulai ya, start transaction. Ini fungsi insert untuk menginsert data pada tabel pasien. Lalu kita go. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk si prosedurnya. Kita akan coba call pada SQL apakah sudah bisa digunakan. Caranya call nama transaksinya, misal transaksi 1, lalu go. Nah, di sini sudah berhasil ya. Data ini sudah sudah muncul di sini, tapi ini masih belum muncul di tabel pasien. Karena kita tadi tidak menambahkan fungsi commit sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau muncul di tabel, kita buat dulu transaksi baru dengan fungsi commit, menambahkan fungsi commit. Misal transaksi 2 ya. 2. Nah, pastikan di sini sudah ada commit ya. Sintak commit, selalu kita go. Nah, sini sudah terbuat juga caranya. Kita panggil lagi si transaksinya. Kali ini transaksi 2. Nah, sudah muncul, kita cek pada tabel pasien apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul juga, jadi fungsi commitnya sudah berjalan dengan baik. Lalu yang kedua kita akan coba fungsi rollback. Nah, rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kita langsung saja coba ya, buat dulu routines-nya, create new. Kita copy saja untuk fungsi rollback-nya seperti ini. Transaksi 3. Kita drop saja. Nah, ini di rollback ya. Jadi kita mulai transaksi untuk mengupdate tabel pasien, rubah nama pasien ke dana di mana ID pasiennya 3, lalu di rollback, di cancel, lalu di commit. Ini sudah muncul juga. Kita cek call transaksi 3. Nah, harusnya sudah ini ya, safety. Karena tidak muncul karena tadi di rollback gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba buatkan fungsi lain, fungsi rollback lain supaya terlihat perbedaannya. Misal transaksi 4.
Nah, di sini saya jelaskan ya, untuk yang pertama kita insert dulu data pada tabel pasien, terus di rollback. Nah, di rollback, lalu setelah di rollback lakukanlah fungsi update. Nah, update nama pasien dengan nama Septin, di mana ID-nya itu 3. Jadi si ID 3 itu dirubah namanya ke Septin, lalu di commit dan tampilkan pada tabel pasien. Oke, kita cek dulu seperti biasa, call transaksi 4 tuh. Nah, sudah muncul ya, jadi si ininya sudah terupdate ya, si ID pasien nomor 3 sudah ganti namanya ke Septin. Kita cek lagi di tabel pasiennya. Nah, sudah sesuai ya, jadi itulah fungsi rollback gitu. Lalu ketiga itu ada checkpoint. Nah, checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Tapi supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, misalnya ada tiga buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Nah, ini data ini saya sudah siapkan juga. Kita copy saja supaya cepat. Masuk ke database. Lalu kita buat routines lagi. Tambahkan baru. Misal transaksi 5. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang sintaks ini. Jadi yang pertama itu kita insert data ke dalam tabel pasien. Lalu kita kita identifikasi lalu kita save ke dalam set point. Jadi set point 1. Terus untuk yang fungsi kedua di rollback, jadi yang fungsi kedua ini di cancel, jadi di skip lah. Lalu diteruskan lagi ke fungsi yang ketiga, yaitu insert yang ini. Jadi nantinya data yang di insert itu ada 2, yaitu fungsi yang pertama dan fungsi yang ketiga. Di commit lalu tampilkan ke dalam tabel pasien. Nah, itu kita cek dulu kok transaksi 5 tuh. Nah, di sini sudah ya tuh, jadi yang di insert hanya 2, yaitu si Hanif dan Lutfi. Kita cek juga di tabel pasien sudah ada juga, jadi fungsi checkpoint sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada trigger. Nah, trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah database. Nah, ini bisa digunakan untuk memasukkan atau insert, update, dan delete. Ini perintah-perintahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba saja. Tapi yang pertama-tama kita tambahkan dulu tabel, 2 buah tabel, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Di sini saya sudah buat ya untuk tabel obat serta tabel transaksi obat. Nah, setelah membuat tabel, selanjutnya kita membuat sebuah relasi baru. Kita klik dulu, masuk ke relasi designer. Nah, di sini sudah saya buat relasi untuk tabel obat dan transaksi obat. Jadi tabel transaksi obat ini menghubungkan ke tabel pasien dengan ID pasien, dan juga untuk transaksi obat itu menghubungkan dengan tabel obat, yaitu ID obat dan ID obat di transaksi obat. Nah, setelah membuat relasi, selanjutnya kita coba isi tabel obat. Nah, ini ada isian dari tabel obat seperti ini, saya sudah tambahkan. Selanjutnya kita coba untuk fungsi trigger ya. Kita buat trigger di database-nya bisa melalui menu trigger. Kita search more trigger. Nah, untuk trigger ini semua sudah saya buat. Kita coba lihat dulu. Nah, untuk membuat trigger kita bisa pergi ke menu trigger, add trigger. Nah, isi data seperti ini ya. Misal create trigger nih. Misal tadi apa namanya? TG jual ya. TG jual. Ininya transaksi obat, ini after, lalu insert ya.
Nah, di menu insert ini kita tuliskan fungsi ini. Jadi ini adalah fungsi untuk mengupdate stok dari obatnya ya. Nah, kita oke. Nah, ini sudah ter-create ya triggernya. Nah, untuk mengecek apakah trigger itu bisa berjalan dengan baik adalah kita coba buka tabel obat. Nah, di tabel obat ini kan sudah ada isian. Nah, kita buat transaksi obatnya. Misal sini. Nah, di sini sudah ter-create ya untuk isiannya. Nah, setelah diisi, kita pastikan lagi untuk stok obatnya apakah berkurang untuk si ID2 ini. ID2 itu amoxicillin ya. ID obat, kita ke obat. Nah, untuk si ID obat 2 dengan nama obat amoxicillin itu sudah berkurang stoknya menjadi 15. Awalnya itu kan 20. Nah, setelah kita buat triggernya tadi itu sudah berjalan dengan lancar ya. Jadi tadi yang transaksi obat itu ada yang membeli 5, jadi otomatis stok yang ada di tabel obat itu terupdate menjadi 15. Jadi 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai tugas 3 mata kuliah basis data. Apabila ada salah kata atau masukan, mohon dikoreksi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.